Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fakia Talib dari PPA 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode teratai atau terampil atur nilai. Nah, metode teratai atau terampil atur nilai adalah sebuah metode pembelajaran yang diterapkan bila guru ingin mengkondisikan dan memastikan peserta didiknya menguasai materi pembelajaran hingga memperoleh nilai kelas dapat ditargetkan dan direalisasikan. Tahap inti prosedur pembelajaran dalam metode ini dapat disingkat dengan Mr. Expert: memorize, recall, explanation, practice, personal performance, and test. Metode teratai ini berasal dari pengalaman penulis sebagai pengajar, sehingga dapat digolongkan sebagai pengetahuan empiris. Di samping itu, metode ini juga didasarkan pada 3 teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif Piaget, kemudian teori belajar bermakna David Ausubel, dan teori pemrosesan informasi. Masing-masing dari 3 teori tersebut membawa implikasi yang signifikan dalam metode teratai. Kemudian tujuan metode teratai. Dalam pembelajaran bahasa Arab, maka metode teratai ini secara khusus dapat didefinisikan sebagai sebuah metode pembelajaran yang tujuan utamanya memastikan dan mempermudah peserta didik menguasai materi pembelajaran bahasa Arab, yang dirancang untuk membuat peserta didik mahir berbahasa dengan cara mengkondisikan mereka untuk menghafal langsung unit penting topik bahasa dan mempraktekannya dalam aplikasi komunikatif. Kemudian performansi personal mereka dinilai dalam buku prestasi. Dalam hal ini, keterampilan berbahasa ditargetkan akan diperoleh peserta didik begitu mereka menguasai materi pembelajaran. Kemudian tujuan dari metode ini salah satunya juga agar membuat peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, karena peserta didik mendapatkan nilai itu dengan jujur dan usaha mereka sendiri. Nilai yang tinggi adalah bukti normatif bahwa mata pelajaran bahasa Arab dapat mereka taklukkan. Kemudian penetapan tujuan yang sederhana ini adalah hasil penelitian sang penulis buku. Metode teratai ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu stigma negatif, bahasa Arab sulit dan menakutkan, masih perlu diruntuhkan di kalangan peserta didik tingkat dasar sampai menengah di Indonesia. Kemudian kepercayaan diri peserta didik maupun guru akan meningkat, sementara nilai rata-rata bahasa Arab yang rendah di madrasah dan sekolah selama ini telah sekian lama merusaknya. Kemudian yang ketiga, alokasi waktu. Pembelajaran bahasa Arab di sekolah maupun madrasah belum rasional jika dihadapkan pada keharusan guru untuk membentuk peserta didik sepenuhnya menguasai 4 maharah logawiyah gitu. Dan untuk penulis ini sekedar informasi, yaitu Bu Naifah MSI, yang mengarai buku Teratai Terampil Atur Nilai, Metode Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Aplikatif gitu. Kemudian yang keempat, kecintaan peserta didik terhadap bahasa Arab akan semakin tumbuh, sehingga persiapan mental untuk menyambut mata pelajaran bahasa Arab pada level yang lebih tinggi turut terbangun. Demikian pula semangat mereka untuk melakukan pendalaman mandiri terhadap bahasa Arab. Pencapaian nilai belajar yang baik masih merupakan motivasi terkuat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah bagi peserta didik. Sebagian besar peserta didik sangat termotivasi untuk angka yang baik dalam setiap unjuk kerja. Ini jauh lebih berkualitas dibandingkan sebagian kecil dari mereka yang berprinsip asal bisa naik kelas. Tujuan umum metode teratai sebagai sebuah metode pembelajaran adalah mendampingi peserta didik
menguasai materi pembelajaran dengan cermat dan singkat. Sedangkan tujuan khususnya adalah memastikan singgahnya materi yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam minimal STM mereka dan memberi pelatihan praktis sesuai apa yang dibekalkan serta memastikan penguasaan materi oleh mereka melalui 2 fase tagih sehingga belajar mereka dapat diprediksi seperti itu. Kemudian kesimpulannya, metode teratai ini sangat cocok untuk digunakan dalam metode pembelajaran bahasa Arab, yang mana notabene banyak dari peserta didik yang memang masih kesulitan dan takut untuk belajar bahasa Arab. Dengan metode ini diharapkan dapat membuat peserta didik yang mempelajari bahasa Arab senang dan tidak resah untuk mempelajari bahasa Arab. Mungkin cukup itu dari saya. Idza wajadtum akhta'an min kalami fa'atlubu afan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.